Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memulai kegiatan pada hari ini, kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok pada siang hari ini. Nah, sebelumnya boleh Ibu minta tolong buat yang sebelah kanan Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adit Al-Fatah. Selanjutnya, Saya minta perkenalan saja. ya baik. Nah, untuk memulai kegiatan bimbingan hari ini, saya ingin mengajak kalian sejenak. Pernah nggak sih kalian merasa sudah belajar kan lama, tapi hasilnya belum maksimal? Nah, atau begadang tiap malam tapi pas ujian tetap bingung ngerjainnya. Padahal udah belajar tuh, begadang tiap malam, belajar waktu mau ujian, terusan malamnya itu begadang sampai pagi, tapi tetap aja ulangannya itu nggak maksimal. Karena Nah, belajar keras saja tidak cukup, yang penting. Nah, ada beberapa cerdas. Nah, hari ini sebelumnya kita memulai bimbingan konseling pada siang hari ini, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, biar anak-anak lebih fokus lagi. Baik, di sini Ibu akan melakukan ice breaking. Jika Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali, jika siang 2 kali, jika sore 3 kali, dan malam nggak usah tepuk. Oke, konsentrasi. Siap. Oke. Siang, malam, sore 3 kali, sore, siang, sore, pagi, sore. Oke, konsentrasi. Aplaus buat kita semua. Baik, di sini sebelumnya saya mau tanya dong, kalian datang ke bimbingan konseling ini dengan sukarela atau terpaksa? Sukarela, baik. Nah, sebelum itu kalian tahu bimbingan konseling ini dari mana sih? Dari media sosial, poster, atau dari orang terdekat? Oh, dari media sosial, baik. Mungkin dari postingan-postingan IG ya. Nah, kemudian kalian tahu nggak sih kesini itu buat ngapain? Buat bimbingan konseling, baik, betul. Nah, kalian di sini itu buat bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu buat memecahkan masalah-masalah yang ada pada siang hari ini. Nah, di sini boleh. Jadi, bimbingan konseling itu apa sih? Ada yang pernah dengar bimbingan konseling itu apa? Belum. Nah, bimbingan konseling itu bimbingan yang dilakukan dalam suatu kelompok yang bersifatnya itu umum dan tidak membahas masalah pribadi yang mendalam. Jadi, jika di dalam proses bimbingan nanti terdapat beberapa atau ada yang spill atau menceritakan pengalaman pribadi, kalian harus dapat merahasiakannya, dan ini sudah termasuk ke dalam sumpah pelaksanaan bimbingan konseling. Nah, bagaimana? Apakah semuanya sepakat? Nah, kegiatan ini dengan waktu kurang lebih 15 menit. Sepakat anak-anak? Nah, di sini Ibu akan melakukan bimbingan konseling, yaitu memecahkan masalah-masalah yang ada pada siang hari ini dari anak-anak. Nah, anak-anak, apa sih sekarang masalah anak-anak di sekolah, di rumah yang perlu kita bahas? Nah, mulai dari sini, apa sih masalah yang mungkin ngeganjel di hati? Apa kurang belajar, apa kurang fokus belajar, atau belajar kurang optimal, apa? Pas belajar itu, pas ngerjain ujian udah lupa lagi itu. Oh gitu. Terusan sampingnya malas belajar juga. Terusan sampingnya lagi sama aja malas belajar. Terusan bingung kalau mau ujian itu gimana gitu. Terusan
belajar, malas buat belajar. Nah, pada saat ujian, anak-anak ini bingung. Padahal udah mungkin anak-anak udah belajar, malamnya udah belajar semaksimal mungkin. Nah, tapi hasil pada saat ulangannya itu, anak-anak tidak memuaskan. Kok aku belajarnya udah maksimal, aku rasanya udah maksimal, tapi kok hasilnya gini ya? Pernah kayak gitu? Nah, pernah gitu. Nah, di sini Ibu akan mengambil topik karena tadi anak-anak sudah mengungkapkan masalah-masalahnya yang malas belajar. Di sini Ibu akan mengangkat topik yaitu belajar cerdas bukan belajar keras. Nah, apa sih belajar cerdas bukan belajar keras itu? Nah, dari semua itu belajar cerdas bukan belajar keras. Contohnya, anak-anak disuruh hafalan. Anak-anak disuruh hafalan mulai dari minggu kemarin nih. Nah, tapi anak-anak dengan malasnya anak-anak belajar itu tadi, nah anak-anak bilang, main HP dulu scroll TikTok dulu main dulu deh. Jugaan masih minggu depan. Nah, berjalannya waktu, anak-anak itu pasti mikir, bentar lagi deket, giliran udah waktunya hafalan besok, anak-anak baru nih mikir malamnya itu kerja keras buat dirinya sendiri biar bisa hafal dalam satu malam itu. Sedangkan waktu itu yang anak-anak tinggal semalam ini tadi. Nah, anak-anak ini membuang waktu-waktu yang seminggu itu tadi untuk bermain-main, malas-malasan belajar, dan tidak menggunakan waktu dengan maksimal. Nah, jadi tuh gimana sih caranya buat kita itu bisa semangat belajarnya nggak mas lagi? Di sini ada yang kepikiran gimana caranya ya, pernah kepikiran gitu tapi belum dilakuin, nggak apa-apa. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak biar nggak malas belajar? Dipaksa belajar ya, dipaksa lalu terbiasa mungkin ya. Terusan ada lagi? Mungkin cuma itu ya. Ya, dipaksa belajar. Bener yang dikatakan Bintang ya. Dipaksa belajar apapun itu, nggak cuma belajar, misalnya nggak cuma kita pingin dapat ranking, tapi kita masih belajar. Nah, itu kita kalau masih belajar, kita bakal dapat ranking nggak? Enggak. Kita kalau mengulur-ulur waktu, membuang-buang waktu dan tidak manajemen waktu dengan baik, kita akan mendapatkan hasil yang bagus nggak? Enggak. Nah, maka dari itu anak-anak jika ingin misalnya ulangannya lancar, ulangannya anak-anak pede, percaya diri, anak-anak harus belajar dengan step by step. Apa sih Bu belajar step by step itu? Yaitu belajar cerdas bukan belajar keras. Belajar cerdas itu apa sih Ibu? Belajar cerdas itu yaitu anak-anak belajar dari waktu yang sudah ditentukan sampai waktu yang udah di penghujung waktunya itu. Nah, gimana sih caranya itu? Misalnya hari Senin itu anak-anak disuruh hafalan dan tenggatnya itu hari Seninnya depan, otomatis anak-anak waktunya seminggu dong. Nah, habis waktu seminggu itu misalnya hafalannya 20, hari Senin 2, hari Selasa 2, atau hari Seninnya 3, hari Selasanya 3. Nah, itu kan step by step. Anak-anak kalau melakukan itu namanya belajar cerdas, bukan belajar keras. Nah, gimana sih Bu? Kok bisa Ibu bilang belajar keras? Kenapa bisa dibilang begitu? Karena biasanya anak-anak sekarang itu biasa melakukan tugas dengan deadline, yaitu tugas yang akan datang itu tidak dikerjakannya waktu mepet waktunya. Itu namanya tugas deadline. Nah, anak-anak jika ingin bekerja keras dan tidak belajar cerdas dan bukan belajar keras, yaitu mengerjakan siswa itu dengan step by step, bukan dalam satu waktu. Begitu. Nah, beberapa yang sudah kalian sebutkan itu tadi sudah benar, sudah cukup benar, tapi akan saya tambahkan sedikit ya. Belajar cerdas adalah belajar dalam strategi yang tepat agar lebih mudah memahami dan mengingat. Nah, yang sudah Ibu bilang tadi, mudah memahami dan mengingat.
jika anak-anak bilang kalau belajar itu nanti aja deh, nanti kan masih ada waktu, pernah nggak berpikir kayak gitu? Mengulur-ngulur waktu pernah apa enggak? Nah, ini tadi kan dengan strategi yang tepat agar lebih mudah memahami dan mengingat. Jika anak-anak hafalannya itu di hari Senin, terusan anak-anak tiba hafalannya di hari Senin, anak-anak hafalnya di hari Minggu. Hari Senin ini ada di memori semua atau malah buyar waktu hafalannya? Buyar kan, lupa-lupa semua. Nah, itu cara mengingat otak kita itu butuh step by step, yaitu kerja cerdas, belajar cerdas bukan belajar keras. Nah, anak-anak yang kedua itu ciri belajar tidak efektif, hanya membaca berulang, belajar mendadak, tidak fokus dan membuat catatan. Anak-anak pernah waktu mengerjakan ulangan, urusan belajarnya cuma semalam, sebelumnya belum belajar, cuma semalam itu aja, paginya anak-anak bingung, anak-anak cemas, ini gimana ya, kok aku lupa ya, pernah nggak? Pernah. Nah, makanya itu penyebabnya anak-anak itu ternyata belajar keras, bukan belajar cerdas. Belajar cerdas itu yang step by step, bukan yang langsung di waktu itu juga. Nah, penyebabnya itu tidak punya metode belajar, tidak membuat jadwal, terlalu banyak distraksi, kurang istirahat. Kurang banyaknya distraksi itu apa sih, Bu? Banyak bermain HP, suka main, suka begadang. Siapa yang di sini suka begadang? Ada? Ya, siapa? Dari kanan Ibu. Semalam tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9. Oke. Bintang tidur ini jam 9. Namanya jam 10. Jam 10. Oke. Di sini udah baik ya waktunya dalam mengatur manajemen waktu tidur. Nah, tapi di sini masih ada yang males-malesan belajar, ngerjain tugasnya deadline, mepet waktu. Apa pernah ngerjain PR di sekolah malahan? Ya. Nah, itu yang namanya deadline, itu namanya kerja keras. Kalau ngerjain tugas di sekolah itu nulisnya buru-buru kan? Biar kalau gurunya masuk, itu biar ibunya masuk, kita udah selesai nih. Itu kalian nulisnya buru-buru dan cepet-cepet kan? Tergesa-gesa nggak? Iya. Ngerasa cemas nggak kalau gurunya itu tiba-tiba masuk? Iya. Nggak cemas. Itu namanya kerja keras. Nah, mulai dari sekarang anak-anak ini harus mengerjakan tugas PR, tugas apapun itu dengan step by step. Nah, oke. Dampaknya itu cepat lelah, mudah lupa, dan hasil kurang maksimal. Kalau ngerjain PR di kelas, anak-anak itu kan nulisnya cepat, takut kalau gurunya tiba-tiba masuk, itu lelah nggak? Pikirannya lelah nggak? Tangannya capek nggak? Capek. Nah, itu kita harus mengerjakan tugas dengan step by step, tidak boleh terburu-buru agar tugasnya juga maksimal. Pernah ngerjain tugas di sekolah dan tugas itu kurang maksimal? Tugas PR? Pernah. Nah, makanya itu mungkin di rumah ada banyak waktu yang bisa untuk mengerjakan tugas itu lebih maksimal dan lebih baik begitu. Nah, cara belajar cerdas itu gimana sih, Ibu? Ada yang tahu gimana caranya? Oke, di sini Ibu kasih tahu ya gimana caranya. Buat jadwal itu belajar yang teratur. Misalnya, sehari megang HP berapa kali? Aduh, berapa kali ya? Sering, setiap jam. Ya. Nah, semisal pagi, anak-anak kalau misalnya pulang sekolah itu kan misalnya jam 1 istirahat, makan, bersih-bersih, istirahat, makan, udah. Nah, di situ nanti udah itu membantu ibu nanti. Nah, waktu itu yang belajar terus habis maghrib mungkin. Habis maghrib, habis itu belajar sampai isya baru boleh kita ngebaca buku bentar, baru boleh main HP. Nah, boleh untuk waktunya diatur kapan aja sesenggangnya anak-anak ini bermain HP dan kapan waktunya belajar. Jadi waktu bermain dan belajar itu tidak berantakan.
dan tersusun begitu. Nah, 2, gunakan metode yang sesuai. Misalnya rangkuman, anak-anak kalau buku itu jangan terlalu dibaca semua. Pastinya bakal ngerasa semuanya, kok ini tulisannya banyak banget ya. Anak-anak harus punya nih, nulis apa yang penting di buku anak-anak sendiri, terusan dirangkum, baru dibaca dan dipahami. Nah, anak-anak itu bisa jadi akan lebih memahami satu isi buku itu, begitu. Nah, fokus saat belajar, hindari distraksi. Di sini ada yang belajar, tapi kadang-kadang masih ngobrol sama teman. Semuanya. Kalau gurunya ngejelasin, malah ngobrol sama teman sering. Iya, baik. Nah, itu dikurangi. Jika gurunya lagi ngejelasin, gurunya lagi nerangin, anak-anak perhatikan dan mulai fokus pada saat jam pelajaran, tidak membuang-buang waktu begitu. Nah, ulangi materi yang anak-anak rangkum itu dengan skala berskala. Nah, gimana sih caranya itu? Anak-anak udah nulis di satu buku itu jadi satu lembar. Anak-anak sudah nyari materi yang paling penting. Nah, itu baca berulang-ulang gitu akan membuat anak-anak lebih paham akan isi buku itu tersebut. Nah, tipsnya yaitu pahami, bukan menghafal. Catat poin penting, ajarkan ke orang lain. Evaluasikan diri. Nah, apa penyebab belajarnya tidak efektif? Yaitu kalau orang sudah memiliki ciri-ciri tersebut, apa yang harus dilakukan? Kayak malas belajar. Kalau ngerjain PR di kelas itu apa yang harus dilakukan? Kalau malas belajar, sering ngerjain PR di kelas, itu apa yang harus dilakukan? Caranya apa sih biar nggak kayak gitu lagi? Kira-kira apa? Oke, kira-kira mungkin lebih fokus lagi belajarnya, lebih bisa memanajemen waktu. Waktunya itu akan sangat baik jika anak-anak bisa memanajemen waktu dan bisa menyusun strategi gimana sih membedakan belajar dan bermain begitu. Nah, belajar adalah investasi untuk masa depan. Semakin kita belajar cerdas, bukan mudah meraih cita-kita. Baik, kita tutup sesi bimbingan konseling pada siang hari ini. Jika memang ada yang belum dipahami, kita dapat melakukan sesi bimbingan pada selanjutnya. Untuk waktu yang akan datang, saya kabari dan saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dari saya atau tingkah laku saya yang menyakiti anak-anak. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan bimbingan konseling pada siang hari ini. Saya tutup konseling pada hari ini. Nah, baik, waktunya sudah cukup untuk 15 menit tadi, sudah melampaui batas. Sebaiknya kita tutup konseling pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.